Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast SMA IT Al-Furqan Palembang yang bertema tentang 1001 inspirasi. Dan topik yang kita bicarakan pada hari ini adalah mengenal pendidikan tentang akhlak. Nah, hari ini kita bertemu kembali dengan Ustadz Agus Priyatmono SPD yang biasa disapa dengan Pak Pri selaku Kepala SID Al-Furqan Palembang. Apa kabar Pak Pri? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga yang hostnya juga luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah juga saya sehat pada hari ini Pak Pri. Nah, hari ini kita akan Pak Pri membahas tentang pendidikan akhlak, terutama yang ada di lingkungan SMA IT Al-Furqan Palembang. Nah, Pak Pri kan sebagai Kepala SID Al-Furqan Palembang tentunya kan sangat berpengalaman, yang pernah menjadi kepala sekolah, juga sebagai pendidik dengan usia pengabdian dan pengalaman puluhan tahun. Secara otomatis Pak Pri pasti banyak sekali mengenal tentang karakter siswa kita yang terutama ada di lingkungan SMA Al-Furqan, yang mereka itu sedang fasenya lagi tumbuh dan berkembang. Ada fase anak-anak di SD, di SMP juga ada fasenya menuju ke arah remaja, dan tentu saja di SMA ini perlu lagi ilmu kita untuk bagaimana kita mengenal siswa ini di SMA, terutama dalam pendidikan akhlak. Oke. Nah, Pak Pri, kami ini kan mungkin sebagian dari yang menonton podcast tidak tahu ataupun belum memahami secara utuh tentang apa itu akhlak. Nah, bisa tolong dijelaskan Pak Pri, akhlak itu apa sih Pak Pri? Iya. Jadi kalau secara bahasa kan akhlak itu kan ada hubungan antara al-khaliq dan makhluk. Ya, Makhluk. Ya. akhlak itu kan sendiri kan sebuah perangai, tabiat atau perbuatan, perilaku diberkati manusia yang sudah tertanam mendalam dalam diri manusia. Sudah ada Tanpa perlu pemikiran. Jadi sudah biasa. Tanpa install, tanpa mikir-mikir. Jadi dia harus sudah terbiasa gitu ya. Nah, kalau kita dilihat dari hubungan tadi al-khaliq, akhlak, makhluk gitu ya. Kan satu kata khalaqa. Artinya bagaimana dari sisi manusia itu memiliki akhlak terhadap penciptanya dalam rangka menjalin kehidupan di dunia ini, baik hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama, atau bahkan terhadap lingkungan. Kan dengan lingkungan juga manusia harus berakhlak nih, ya kan, dengan lingkungan, dengan makhluk lain juga, hewan, tumbuhan dan sebagainya. Jadi itu secara umum apa itu akhlak ya. Apa itu akhlak? Ya, tanpa harus mikir-mikir lagi kan. Jadi akhlak itu sudah tertanam. Seharusnya sudah tertanam dalam diri kita sebagai manusia dari usia yang mungkin dari sejak dini lah seperti itu. Nah, kalau masalah usia nih Pak Pri, menurut pandangan Pak Pri, menurut pendapat Pak Pri, akhlak itu paling tepat dan paling baik itu diajarkan pada usia berapa, Pak Pri? Yang jelas kalau dalam pendidikan itu kan ada usia-usia emas, golden age. Golden age ya. Jadi anak-anak dalam usia dini itu sudah selayaknya diajarkan pendidikan akhlak di rumah. Jadi di awal itu dari rumah, bukan dari sekolah. Bukan dari sekolah. Sekolah hanya membantu. Gitu. Ya, adanya mau tambahkan Pak Pri? Ya, jadi dengan pembiasan positif di rumah, contoh sederhana saja misalnya, anak-anak diajari bagaimana akhlak kasih sayang, kejujuran, itu kan hal-hal yang sederhana nih, membantu orang lain, murah, senyum dengan orang lain yang ditemui siapapun, gitu kan, artinya dari pendidikan itu di rumah, bukan di sekolah. Kalau di sekolah, ayo kita belajar 5S ya. Kalau di rumah seharusnya sudah terbiasa. Bagaimana dia berinteraksi dengan orang, gitu kan. Dulu masih kecil kita barangkali diajari orang tua kita, ketemu orang yang lebih tua, ayo salim nih. Itu kan bagian dari pendidikan itu. Jadi tidak ada muncul sifat cuek gitu ya. Sejak kecil kan ada ya. Dibiarkan itu akhirnya berkembang sifat itu. Nah, akhirnya jadi akhlak yang kurang baik lah gitu. Tapi kalau pembiasan sudah di sejak dini tadi, apalagi di usia-usia emas anak, insya Allah perkembangan itu nanti sampai dewasa dia menjadi kebiasaan, tanpa perlu mikir ngapa saya harus hormat sama orang yang lebih tua, ngapa saya harus
bertutur kata yang baik, ya kan gitu kan. Mengapa saya harus yang lebih kecil saya harus menyayangi gitu Iya, kan. betul. Diawali di rumah. Gitu. Iya. Ya, tepat sekali Pak Pri, karena saya dulu diajarkan waktu kecil kalau misalnya bertemu dengan orang yang lebih tua, teman dari orang tua saya, minimal, nak salim dulu. Nah, iya. gitu ya kan. Kan sebagian Oke. Nah, kira-kira Pak Pri, nilai akhlak apa lagi yang harusnya diajarkan oleh orang tua? Karena kan madrasah terbaik itu adalah rumah, Pak Pri. Betul. Nah, kira-kira apa yang nilai akhlak yang mungkin diajarkan kepada ke anak ya dari orang tua? Jadi madrasah yang paling utama itu adalah dilakukan di rumah, khususnya dari ibu. Dari ibu, Ya kan? dari ibu dulu ya. Kalau di situ kan ibu itu adalah madrasah yang pertama bagi anak ya, interaksinya. Betul. Ya, interaksinya. Maka yang paling pertama kali harus diajarkan itu memang kejujuran. Jadi jangan sampai dibiasakan di anak itu untuk berbuat jujur itu dengan cara paksaan. Bahkan kan ada orang-orang tua lama ya sampai katakan sumpah ya kamu harus jujur ya. Iya betul. Jadi akhirnya dia suatu ketika berkembanglah perilaku itu sehingga untuk jujur itu harus bersumpah dulu. Padahal jujur itu tidak perlu bersumpah kan. Iya betul. Kalau sudah biasa jujur ya. Iya. Amanah gitu ya. Amanah itu juga sama. Amanah itu kan bagian dari akhlak. Iya. Ya. Artinya orang percaya pada seseorang itu kan atas karena pertama kejujuran dia. Kemudian sifat amanahnya. Karena kalau kita lihat sejarah, Rasul pun sejak kecil julukannya apa? Al-Amin. Al-Amin, orang yang terpercaya. Iya. Itu hal-hal yang sederhana. Ya, itu gelar diberikan sebelum Rasulullah diangkat menjadi nabi. Nabi atau Rasul. Iya, betul. Orang percaya. Saking percayanya apa yang dikatakan Rasul itu di awal kami percaya. Seperti itu. Jadi artinya dari tadi kejujuran, kalau bahasa sifat Rasul kan ada sidik ya. Kedua amanah. Yang ketiga itu rasa kasih sayang. Diawali apa? Rasa kasih sayang dengan saudara-saudaranya. Kan akan menular ke yang lainnya. Jadi tidak ada rasa kebencian, permusuhan dengan apa berselisih paham gitu. Kadang-kadang orang tua dulu itu juga ngajar kita. Ya dengan yang adik apa yang lebih kecil gimana nih harus ngalah, bahasanya gitu. Ngalah itu dalam pengertian bukan berarti dia menjadi sifat ngalah terus kan, tapi dalam rangka untuk menumbuhkan rasa kasih sayang itu, berbagi ya kan, itu kan bagian dari akhlak. Nah itu yang perlu ditanamkan sejak dini. Dan itu juga bisa melalui berbagai cara lah, bisa dengan bercerita. Kalau orang-orang dulu sering bercerita, ya cerita tentang apa. Kalau sekarang kan kita wajibkan juga kenalkan anakmu itu cinta kepada Rasul. Artinya dengan cerita. Iya, dengan cerita dulu. Cerita. Dan orang tua sekarang tuh coba kita cari survei. Barangkali anak-anak bisa buat penelitian nih. Orang-orang tua sekarang terhadap anak sekarang pernah nggak misalnya ketika menjelang tidurnya bercerita kepada anaknya? Oh iya, bisa. Coba. Mungkin pengaruh cerita orang tua ataupun dongeng orang tua terhadap peningkatan ataupun perkembangan karakter akhlak siswa. Itu dengan cara bercerita. Karena kalau kita lihat dari tarbiyatul auladnya Nasyulwan, yang paling pertama itu kan teladan. Anak itu mencontoh apa yang dilakukan orang tuanya dulu ya. Betul kan? Kemudian kedua dengan pembiasaan. Ketiga dengan nasihat-nasihat dan cerita. Nah yang ketiga ini sudah jarang dilakukan sekarang. Karena apa? Ada namanya di rumah itu namanya televisi. Semuanya sibuk. Jadi sumber belajar itu bukan hanya dari apa yang dicontohkan orang tua, tapi apa yang juga dicontohkan oleh televisi dan media lain. Nah itu kan berpengaruh, mempengaruhi pada anak-anak sekarang. Ya inilah dengan cerita yang jarang sekali. Bahkan kalau kita teliti, ada nanti barangkali anak-anak kita meneliti, angkanya sangat kecil sekali ya. Yang ada orang tua yang mau bercerita menjelang tidur. Kalau dibuat pra penelitian pasti kecil. Kalau dibuat survei pasti kecil. Karena apa yang kita rasakan dan kita pandang sekarang ini, pasti kalau dalam penelitian ada pra penelitian pasti nilainya sangat rendah. Jumlah orang tua yang mau mendongeng atau bercerita pada anak, itu kan sarana untuk mengajarkan akhlak. Aduh, menarik sekali nih Pak Pri tentang pendidikan akhlak. Itu baru kulit-kulit luar ya Pak Pri tentang akhlak. Nah gini Pak Pri, kita kan di dalam bagaimana mengajarkan akhlak kepada siswa kita itu kan tentu kan tidak mudah Pak Pri. Karena kata Pak Pri kan jelaskan bahwa
sumber belajar itu kan bukan hanya dari apa yang dicontohkan oleh orang tua, dicontohkan oleh guru, tapi anak sekarang kan ketika dia mau baring, dia bangun, yang dilihat adalah handphone, gadget, lingkungan juga. Nah, kira-kira dari uraian tadi Pak Pri, apa tantangan yang dihadapi siswa dalam kita itu menerapkan akhlak yang baik di lingkungan sekolah, Pak Pri? Kita harus membuat lingkungan yang bisa pola-pola pendidikan akhlak itu berkembang. Jadi pembelajaran sebaya antar mereka, ada yang dijadikan sosok contoh. Kalau dalam pendidikan ada namanya itu tutor sebaya, pembelajaran. Karena anak-anak yang remaja sekarang bagaimana kalau dengan gurunya? Iya. Beda dengan zaman dulu. Sekarang kan beda, tantangan gadget luar biasa ini, macam-macam ya. Dari budaya luar masuk saja sudah tidak cocok ke budaya kita, dibiasakan oleh anak. Nah, kalau ada misalnya contoh-contoh real, misalnya di lapangan, misalnya di kelas, misalnya ada yang menjadi anak yang baik, itu dijadikan contoh, jadi role model lah. Kita harus dukung itu. Misalnya anak itu jujur, anak itu baik, anak itu rajin, anak itu hormat dengan gurunya. Nah, kita harus beri apresiasi. Dan bukan berarti kita itu membanggakan dalam sisi menjadi itu sesuatu yang tinggi sekali, khawatir nanti nggak kuat nanti nanggungnya. Ya, artinya di mereka itu harus sharing antar mereka. Namanya tutor sebaya itu nanti gitu. Ya, jadi saya masih ingat dulu waktu masih sekolah dulu, ya ada beberapa teman yang jadi contoh itu. Dia harus duduk dengan teman-teman yang baru atau teman-teman tanda petik ya, anak-anak yang bermasalah. Sehingga energinya itu nular, kebaikan itu nular. Memang energi penularan perbuatan yang tidak baik atau akhlak yang tidak baik itu lebih cepat ketimbang yang baik. Maka ini harus diisolasi. Ya, walaupun dengan pembelajaran secara ilmu, secara kan mudah baca di buku akhlak adalah ini, macam-macam akhlak yang baik atau muda itu seperti ini, itu kan secara ilmu saja. Tapi prakteknya itu tadi. Jadi dengan teman yang baik, ya memang harus baur, dan yang baik-baik ini juga harus ada yang nonton dalam hal ini guru penguatannya itu harus juga ditingkatkan terus secara kontinu ya. Betul, Pak, betul, jangan dilepaskan. Nah, gini Pak Pri, kan yang namanya pendidikan akhlak siswa itu kan bukan hanya itu menjadi tanggung jawab dari guru sebagai pendidik di sini, tetapi juga orang tua di rumah, karena waktu yang mereka habiskan ya dalam fase kehidupan mereka itu kan tentu saja kan di rumah, ya kan. Nah, menurut pandangan Pak Pri, bagaimana caranya guru dan orang tua itu bisa bekerja sama dalam bagaimana membentuk akhlak siswa tersebut? Memang harus ada kerjasama ya, yang baik, komunikasi yang baik antara pihak sekolah, dalam ini nanti guru, dengan orang tua. Sekarang kan sudah ada namanya forum komite sekolah, forum persatuan orang tua murid dan guru. Nah, itu seharusnya dioptimalkan. Jangan sampai, mohon maaf sekali saya kalau salah ya, kadang-kadang orang tua ketika masuk di komite itu hanya memikirkan fisik sekolah. Betul ya. Sebagian seperti itu diterapkan di beberapa lembaga itu yang dibahas. Oh, kita mau bangun ini baru dilibatkan orang tua. Tapi jarang nih pola-pola pembelajaran di sekolah kita sharing ke orang tua. Kebaikan siswa yang di rumah disiarkan ke sekolah, sehingga sekolah bisa follow up, sehingga sinkron. Apa yang diinginkan rumah, apa yang diingin sekolah, sinkron. Jangan sampai apa yang diingin sekolah di rumah tidak di follow up. Apa yang diinginkan orang tua tentang kebaikan tidak di follow up di sekolah. Kita tidak tahu lah, anak ini tipenya seperti ini, anak ini seperti ini, anak ini seperti ini. Dan merutinkan pertemuan dengan wali saya tidak jadi masalah. Merutinkan. Jadi pertemuan walaupun tidak secara offline ya, pertemuan dalam satu waktu dalam ruangan, bisa jadi buat misalnya forum webinar, mengundang tokoh-tokoh parenting, atau sharing terbuka antara pihak sekolah dengan wali siswa permasalahan anak. Ini jangan sampai orang tua didatang berhubungan dengan masalah akhlak, masalah anak yang tanda petik anak yang bermasalah. Kan anak itu sebenarnya tidak ada anak nakal, tidak ada anak yang bermasalah, hanya mereka itu cari perhatian. Betul sekali. Kadang di rumah tidak dapat perhatian, di sekolah caranya di sekolah. Ternyata di sekolah gurunya nggak memberikan perhatian khusus, temannya tidak memberikan perhatian khusus juga dengan hal-hal ini. Akhirnya terjadilah bullying dan sebagainya. Itu yang jadi masalah. Pak Pri,
kan tentu saja kita itu dalam keseharian kan dalam membentuk anak kan tidak mulus-mulus saja. Tentu saja kita bisa melihat baik itu di SMA kita ataupun di SMA yang lain, anak-anak itu kan terlihat kan kadang dia kebutuhan motor, mungkin juga berkumpul dengan orang yang Knalpot bro. Knalpot bro yang lagi tren gitu. Alhamdulillah kami juga pernah menang itu LTI-nya. Jadi apa yang harus dilakukan oleh siswa jika dia melihat temannya itu yang tidak sesuai dengan norma akhlak yang diajarkan oleh kita, Pak? Artinya pola pembelajaran ke anak yang sebagai contoh role model tadi. Iya. Jadi dia juga harus bahasa kita tuh dengan teman-temannya yang tanda petik tadi, Iya. ya harus melebur juga. Jangan sampai mereka itu membatasi diri. Kadang kan sebagai menarget dia menjauh kan. Iya. Padahal kalau kita lihat dari sejarah Rasulullah SAW itu kan ada 4 sifat yang utama itu. Sidik, amanah, tablik, fatonah. Iya. Ya kan? Artinya yang pertama sidik, jujur. Kemudian sudah sidik, amanah. Iya. Ya kan? Amanah, dipercaya. Kemudian yang 3 tablik, artinya kan ada kewajiban juga menyampaikan. Nah, yang fatona ini artinya anak itu harus cerdas dalam pengertian memilih cara, memilih metode, memilih saat yang tepat, milih waktu yang tepat. Nah, mungkin ketika mereka brong langsung tegur, itu enggak bisa. Malah kacau lah. Jadi bisa jadi rame itu. Iya benar, kata Pak Pri tadi kan kalau misalnya ada siswa yang dia itu knalpotnya brong, ya tentu saja kan kita kan berkewajiban untuk mengingatkan sesuai dengan sifat Nabi kan, menyampaikan sesuatu yang benar. Nah, tapi dalam pandangan Pak Pri, apa sih peran komunikasi dalam membentuk akhlak siswa dan bagaimana siswa itu bisa melatih komunikasinya secara efektif dan etis secara baik untuk disampaikan mengenai akhlak tersebut? Ya, kalau di level SMA barangkali sudah saatnya melatih anak dalam bentuk forum diskusi terbatas. Gitu ya. Jadi mereka sudah dilatih gitu ya, dilatih menyampaikan komunikasi efektif. Bagaimana menyampaikan sesuatu yang baik tanpa menyentuh perasaan gitu ya. Benar, ketersinggungan. Kalau muda Rasul kan sampailah sesuai dengan akal mereka. Karena Rasul kan gitu ya. Nah, ini harus dilatih dengan pembiasaan-pembiasaan. Dan semakin sering mereka lakukan nanti jadi terbiasa. Dan mereka tidak membatasi diri untuk berinteraksi dengan teman-teman yang tanda petik tadi. Dianggap bermasalah karena barangkali karena ada masalah di rumah, ada masalah dengan pelajarannya, ada masalah dengan gurunya, bisa jadi kan gitu, atau ada ketersinggungan dengan teman-temannya. Nah itu perlu dilatih. Bagus sekali Pak Pri, sangat menarik materi ini. Namun ada lagi pertanyaan nih Pak Pri. Kan kata Pak Pri tadi kita kan harus menyampaikan sesuatu itu yang benar, apalagi pada teman kita. Nah, tapi kan itu kan memerlukan cara Pak Pri, memerlukan strategi. Nah, menurut pandangan Pak Pri, apa saja strategi yang digunakan untuk memotivasi siswa agar itu secara konsisten siswa tersebut bisa menerapkan nilai-nilai akhlak yang sudah kita ajarkan? Yang jelas kita kembalikan dengan aturan agama. Betul. Jadi dalam pengertian anak-anak ketika terjun ingin mengingat temannya dan sebagainya, bahwa itu bagian dari amal soleh. Kalau bahasa kita itu, Anda itu tidak boleh soleh sendirian, tidak boleh jadi soleha sendirian. Ayo dong ajak-ajak. Maka dia sebagai seorang muslim, muslim itu ngajak orang juga baik. Nah itu harus ditanamkan. Mengapa? Dia juga dapat bagian tanda petik ya, pahala. Kalau bahasa saya itu suka multi level pahala. Bertingkat. Satu kebaikan bisa jadi 10. Setiap orang kebaikan jadi lagi 10. Saya kira tadi itu multi level marketing. Jadi multi level itu juga pahala juga. Pahamkan kepada anak itu bahwa kebaikan itu akan dibalas oleh Allah. Kebaikan yang banyak bisa jadi kalau dalam perumpamaan Al-Quran itu 1 biji benih bisa jadi 7 tangkai, tiap tangkai ada 100 benih jadi 700. Nah itu kadang-kadang anak itu belum paham tentang ini. Seperti itu. Nah gini Pak Pri, menurut Pak Pri, bagaimana cara siswa itu bisa mengevaluasi, memperbaiki perilaku mereka sendiri yang mereka itu bisa mencerminkan akhlak mereka yang baik secara konsisten? Jadi memang satu tadi kita harus ada forum khusus gitu ya.
forum diskusi khusus. Kedua, kalau bahasa kita ada evaluasi diri, mutabaah. Kalau dalam lembaga kita kan mutabaah, mutabaah yaumiyah, mutabaah individual itu gimana? Itu kan memutabahi. Hari ini saya menyampaikan kebaikan kepada teman saya, contohnya saya mengingatkan teman saya beberapa kali. Hal yang sederhana, mengingatkan sholat, mengingatkan makan yang baik, mengingatkan temannya berdoa, berapa kali dia lakukan. Mutaba'ah itu aja. Jadi kita melis hal-hal kebaikan apa yang mereka ingatkan untuk teman kita. Tadi kan sidik, amanah, tablik, fatonah. Dia harus cerdas sih mencari metode, strategi yang seperti apa. Nah itu harus dievaluasi juga. Dan memang perlu bimbingan. Itu ya, tidak hanya lepas kepada guru ini gimana nih caranya nih ya gitu. Waduh, asik sekali nih Pak Bri tentang uraian akhlak, dan kayaknya gak cukup waktu ya untuk menjelaskan ini ya Pak Bri ya. Nah ini sampai kita pada pertanyaan terakhir Pak Bri. Apa harapan Pak Bri ya sebagai pendidik, mungkin sebagai kepala SIL Al-Furqan terhadap siswa kita ini kan, yang notabene kan sebagai penerus bangsa kita setelah mungkin nanti kita tidak lagi di dunia ini. Menurut pandangan Pak Bri dan pendapat Pak Bri, apa harapan Pak Bri terhadap siswa kita? Ya, harapan saya bahwa kita kembalikan ke, kalau kita ya di lembaga ini artinya kita kembalikan ke visi misi kita. Ya kan, visi misi kita kan memang lulusan yang berkualitas. Lulusan berkualitas itu dilihat di misinya. Ya kan? Kalau bahasa sederhananya ada jargon lembaga. Ahli fikir, ahli zikir, ahli ikhtiar. Yang berketeladanan. Ada kan di misi saat itu, berketeladanan. Nah ini penting ini, dan berwawasan. Berwawasan itu artinya dia peduli kan, berwawasan lingkungan dan berwawasan global. Artinya kita itu tidak ngingkuk untuk diri kita sendiri, tapi terhadap lingkungan juga, berketeladanan dan berwawasan lingkungan dan global. Nah ini penting ini. Jadi memang kita kembali lagi ke visi misi kita seperti apa. Kalau tadi kan di visi yang kedua kan sifatnya yang literasi ya. Tapi yang pertama kan hubungan ke individu kita sendiri. Iya kan, ahli fikir, zikir, ikhtiar, berketeladanan dan berwawasan. Ini penting sekali. Karena kalau anak-anak itu ada semangat menyampaikan suatu kebaikan dengan cara yang baik, insya Allah akan menjadi baik. Tapi kalau caranya keras, kasar, negurnya keras, kasar kepada temannya, ya kalau bahasa kita bisa jadi bentrok gitu. Malah ngeblok gitu ya. Blok-blokan lah antara siswa itu. Nah ini penting. Wah, luar biasa sekali kalau kita ngomong tentang pendidikan akhlak. Dari uraian-uraian Pak Bri itu tentu saja ilmu yang kita dapatkan ini baru sedikit ya Pak Bri ya tentang pendidikan akhlak. Mungkin nanti di lain waktu akan ada pembahasan tentang pendidikan akhlak lagi ya Pak Bri ya. Dan ini insya Allah sangat bermanfaat kepada kita sebagai guru, kami sebagai pendidik, dan juga pemirsa podcast SMA IT Al-Furqan Palembang. Nah, karena kita sudah hampir sudah selesai ya Pak Bri ya. Mungkin nanti di lain waktu kita bisa akan melanjutkan insya Allah kalau kita diberikan umur yang kesehatan kesempatan waktu tadi, insya Allah nanti kita akan berbagi lagi ya Pak Bri, dan mohon nanti Pak Bri bisa untuk memberikan tambahan tentang mungkin tentang pendidikan akhlak yang mungkin akan lebih mendalam lagi Pak Bri. Ya demikianlah Furqaners ya, pemirsa dari podcast SMA IT Al-Furqan Palembang. Sekian dulu pembahasan podcast kita pada hari ini. Mungkin di lain kesempatan kita akan bertemu dengan topik yang lebih mendalam ataupun dengan topik yang berbeda dengan para pemimpin atau kepala ataupun dari manajemen dan sumber-sumber lainnya yang akan memberikan materi yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Itu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Furqan, pembeda.